Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang adik-adik semuanya. Gimana kabarnya, baik nggak? Oke, kenalin dulu ya. Nama Teteh Agnia Dinda Pradisya, asal dari Cilacap, Jawa Tengah. Di sini Teteh akan ngejelasin tentang penyuluhan seputar edukasi gizi dan pencegahan terhadap anemia pada remaja. Nah, kalian di sini udah masuk ke dalam umur-umur remaja pada umumnya gitu. Kenapa? Karena di sini umur kalian ada berapa tahun aja? Coba dari Teteh ini ada berapa tahun? 18. 13. Kalau Teteh 15. Teteh 15. Ini 11. Kalau Tetehnya 7. Berarti di sini ada remaja, ada yang masuk ke dalam anak-anak ya. Nah, ini penting penyuluhan tentang edukasi gizi ini. Kenapa? Karena anak-anak yang mau memasuki remaja ya, mungkin masih kecil kayak anak-anak seperti ini, atau yang sudah masuk ke dalam umur remaja, itu perlu memenuhi gizinya. Kenapa gizi itu penting? Karena ketika kita hidup di dunia ini, kita membutuhkan gizi untuk bertahan hidup. Contohnya seperti ini, sekarang kan ada permasalahan stunting. Stunting itu gagal tumbuh ya. Kenapa itu? Salah satu penyebabnya adalah karena kekurangan gizi. Gizinya buruk. Dia tidak mendapatkan gizi yang sesuai gitu. Nah, gizi yang seimbang adalah susunan pangan sehari-hari. Kalian makannya misalkan ada proteinnya, ada lemaknya, ada gulanya, semuanya itu terukur secara sempurna. Itu yang namanya gizi gitu. Ketika protein udah ada nih, karbohidratnya udah ada. Misalkan kalian makannya nasi putih, kan orang Sunda atau orang Indonesia gak akan disebut makan kalau gak makan nasi gitu kan. Nah, di sini nasi yang pertama itu masuknya ke karbohidrat. Terus kita butuh protein, berarti ada ayam, ada ikan, ada telurnya, itu masuk ke protein. Kalau mau yang murah, tempe juga itu masuk ke dalam protein. Nah, selain itu kita juga harus ada vitaminnya nih, harus ada zat besinya dan lain sebagainya. Maka ditambahin misalkan sayur bayam, ada sayur kangkung, sayur-sayuran pokoknya yang ijo-ijo, yang warnanya merah-merah kayak tomat kayak gitu, itu masuk ke dalam penyempurnaan gizi kalian. Itu perlu ya. Nah, di sini ada 4 pilar gizi seimbang ya, dijelasin di sini. Yang pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan. Terus yang keduanya, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita sebagai manusia itu tidak cukup hanya untuk memenuhi gizi kita aja ketika makan, tapi harus ada pola hidup sehat. Gimana pola hidup sehat? Misalkan ketika kita mau makan, mau memasak makanan, maka makanan yang akan kita pasak harus dicuci terlebih dahulu. Jangan misalkan udah beli ikan dari pasar, tiba-tiba langsung dimasak aja, nanti dimakan gitu. Walaupun ketika dimasak itu katanya kumannya bakalan hilang, tapi kita juga harus tetap menjaga kebersihan sebelum memasak. Terus yang ketiganya, melakukan aktivitas fisik. Contoh aktivitas fisik di sini senam. Kalian biasain olahraga, minimal kalau ke sekolah jalan kaki. Nah, itu sebagian dari olahraga pagi ya. Kalau kalian masuk sekolah jam berapa biasanya? Nah, setengah 7 kan itu masuknya pagi ya. Itu bisa digunain tuh jalan kaki, sebagian dari olahraga gitu. Terus yang keempatnya, memantau berat badan secara teratur. Di sini kalau ditimbang suka berapa bulan sekali coba? Atau berapa hari sekali? Oh, belum pernah ditimbang lagi. Udah lama. Nah, di sini kalau kita pengen tahu gizi kita stabil atau enggak, kita harus bisa harus ada pemantauan berat badan. Kalau misalkan kenapa ya semakin menurun berat badan aku atau gak sesuai, harusnya remaja misalkan di sini idealnya 30 kilo misalkan, tapi aku kenapa ya cuma 19 kilo misalkan, jauh banget ke tahap ideal gitu. Nah, itu harus diperhatikan ya. Nah, selain itu kita juga harus menjaga kebersihan dengan baik kebersihan secara badan, secara makanan. Soalnya kalau cuma sebatas makanan aja yang kita pentingin, kita gak bisa nih, ya gak bisa kita untuk melanjutkan hidup dengan baik gitu. Karena pencegahan stunting ini, pencegahan orang-orang yang gizinya buruk adalah dengan pola hidup sehat.
Nah, paling itu aja. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Nggak ada. Bener, gak ada nih. Pokoknya kita harus saling menjaga gizi masing-masing. Supaya apa? Supaya kita tidak terkena stunting. Terus kita gak termasuk gizi buruk atau orang-orang yang tidak ideal dalam masa pertumbuhannya. Oke, siap menjadi remaja sehat? Siap. Siap dong, ya. Teteh tutup dengan pantun Bunda Asih gendong putranya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.